Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Raihan Sensini. Number NPM 2441 1081 Class of Management 24C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro, yaitu berpikir seperti seorang ekonom by Georges Mankiw. Apa itu ekonom? Se- Seorang ekonom adalah seorang ahli yang mempelajari, menganalisis, dan menerapkan konsep serta teori untuk memahami dan memecahkan masalah terkait sumber daya yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ekonom menggunakan data dan metode analisis untuk mengevaluasi kondisi ekonomi, merumuskan kebijakan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau perusahaan. Ekonom dapat berfokus pada berbagai bidang, termasuk ekonomi mikro atau perilaku individu dan perusahaan, dan juga ekonomi makro, yaitu ekonomi secara keseluruhan. Mereka juga terlibat dalam penelitian, pengembangan model ekonomi, serta analisis tren pasar untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, baik dalam konteks ekonomi. Kita masuk ke materinya, ada 2.1, ekonom sebagai ilmuwan. Ekonom mencoba menyelesaikan masalah secara objektif seperti ilmuwan. Mereka mempelajari kehidupan dengan pendekatan studi ekonomi material dan biologi. Para ekonom menciptakan teori, menguji mereka, dan mengakui kesalahan. Ilmu ekonomi menghilangkan tidak menghilangkan karena ekonom tidak menggunakan tabung atau teleskop untuk menguji teori secara objektif. Sains menekankan pengembangan dan pengujian teori ilmiah dalam memahami perekonomian, sebagaimana Albert Einstein katakan bahwa ilmu pengetahuan adalah perbaikan pemikiran sehari-hari. Masyarakat bisa dipahami melalui pandangan ilmiah dan logika ekonom. 2.1a Metode ilmiah, observasi, teori, dan observasi lagi. Isaac Newton, ilmuwan terkenal abad ke-17, terinspirasi ketika melihat apel jatuh dari pohonnya. Hal ini mendorongnya mengembangkan teori gravitasi yang berlaku untuk seluruh objek di alam semesta. Teori Newton diuji dan terbukti berlaku dalam berbagai situasi. Meskipun tidak semua, prinsip serupa terjadi dalam ilmu ekonomi, di mana teori inflasi semua. Prinsip serupa menjadi dalam ilmu ekonomi di mana inflasi dikembangkan berdasarkan observasi harga dan naik dengan mengumpulkan data internasional serta dapat menguji kebenaran teori ini. Kesimpulan, kesesuaian antara data inflasi dan pertumbuhan uang akan menguatkan keyakinan ekonomi terhadap teorinya. Meskipun ekonom menggunakan teori dan observasi seperti ilmuwan, mereka menghadapi tantangan yang membuat tugas mereka sulit. Eksperimen sulit dilakukan dalam ilmu ekonomi. Fisikawan dapat menjatuhkan objek di laboratorium untuk menguji teori gravitasi, tetapi ekonom tidak dapat dengan mudah memanipulasi kebijakan moneter sebuah negara. Oleh karena itu, para ekonom sering mengandalkan eksperimen alami untuk memahami dampak peristiwa sejarah terhadap perekonomian dunia. Melalui studi sejarah ini, kita dapat memahami dan mengevaluasi teori ekonomi zaman sekarang. 2.1b Peranan asumsi-asumsi. Seorang fisikawan akan menjawab bahwa waktu yang dibutuhkan sebuah kelereng untuk jatuh dari puncak gedung berlantai 10 dalam ruang vakum. Meskipun kenyataannya, gedung dikelilingi udara yang memperlambat kecepatan, para ekonom juga membuat asumsi untuk menyederhanakan dunia yang kompleks. Misalnya dengan mengasumsikan hanya ada dua negara dan dua jenis barang. Dalam ilmu fisika, biologi, atau ekonomi, Seni berpikir ilmiah adalah menentukan asumsi-asumsi yang dibuat. Misalnya, mempertimbangkan gesekan saat menjatuhkan kelereng dan bola dengan berat yang sama, menunjukkan pentingnya asumsi yang akurat dalam menganalisis fenomena yang berbeda. Para ekonom menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab
pertanyaan yang berbeda, termaksud dalam mempelajari dampak perubahan kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Analisis harga yang berubah atau tetap mempengaruhi asumsi yang dibuat dalam studi dampak kebijakan dalam jangka pendek dan jangka panjang, seperti fisikawan yang menggunakan asumsi yang berbeda dalam studi fenomena alam. Demikian pula para ekonom dalam studi tentang jumlah uang. 2.1c Model-model ekonomi. Guru juga mengajarkan anatomi manusia dengan tubuh manusia dari plastik. Model-model ini memiliki organ-organ utama, yaitu jantung, hati, ginjal, dan seterusnya. Model ini memungkinkan pengajar untuk menunjukkan kepada siswa secara sederhana bagaimana bagian-bagian yang penting dalam yang dapat saling bersesuaian. Oleh karena itu, model plastik ini tidak hanya dengan tubuh manusia sebenarnya, maka tidak akan ada seseorang pun yang mengatakan bahwa model itu merupakan manusia asli. Model-model ini sengaja dibuat dengan mengabaikan banyak bagian kecil. Namun, sekalipun model ini tidak nyata, mempelajarinya justru sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana tubuh manusia bekerja. 2.1d Model pertama, diagram aliran sirkuler. Perekonomian terdiri atas jutaan orang yang terlibat dalam banyak kegiatan pembelian, penjualan, bekerja, rekrutan, manufaktur, dan lain-lain. Untuk memahami bagaimana perekonomian bekerja, kita harus menemukan cara untuk menyederhanakan pemikiran mengenai semua kegiatan ini. Dengan kata lain, kita memerlukan model yang dapat menjelaskan dengan istilah umum bagaimana perekonomian diatur dan bagaimana para pelaku dalam perekonomian saling bertemu. 2.1e Model kedua, batas kemungkinan produksi. Sebagian besar model ekonomi tidak seperti diagram aliran sirkuler, dibangun menggunakan perangkat-perangkat matematika. Di sini kita membahas salah satu model tersebut yang paling sederhana. Disebut juga batas kemungkinan produksi, dan melihat bagaimana model ini menggambarkan beberapa pemikiran dasar ekonomi. Walaupun perekonomian sesungguhnya menghasilkan ribuan barang dan jasa, bayangkanlah sebuah perekonomian yang menghasilkan hanya dua jenis barang, yaitu mobil dan komputer. Industri mobil dan industri komputer secara bersama-sama menggunakan sebuah faktor produksi dalam perekonomian. Batas kemungkinan produksi merupakan grafik kasus ini. Mobil dan yang memperlihatkan beragam kombinasi keluaran pada kasus komputer yang dapat dihasilkan perekonomian dengan ketersediaan faktor-faktor produksi dan teknologi produksi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengubah faktor-faktor produksi menjadi keluaran. 2.1f Ekonomi mikro dan makro. Banyak subjek dipelajari pada berbagai tingkat, misalnya biologi. Ahli biologi molekuler mempelajari senyawa-senyawa kimia yang membangun makhluk hidup. Ahli biologi sel mempelajari sel-sel yang dibangun oleh senyawa-senyawa kimia. Dan pada saat bersamaan, sel-sel itulah yang membangun bagian-bagian dari keputusan rumah tangga dan perusahaan. Atau kita dapat mempelajari interaksi rumah tangga dan perusahaan pada pasar barang dan jasa tertentu. Atau kita dapat mempelajari kinerja perekonomian sebagai suatu keseluruhan yang merupakan penjumlahan dari seluruh kegiatan para pembuat keputusan pada seluruh pasar yang ada. Bidang dalam ilmu ekonomi secara tradisional dibagi menjadi dua subbidang yang luas, ekonomi mikro atau microeconomics yang mempelajari tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi pada pasar tertentu. Dan yang kedua ada ekonomi makro, mempelajari mengenai fenomena ekonomi secara luas. Seorang ahli ekonomi mikro dapat mempelajari dampak pengendalian biaya sewa rumah di New York City, pengaruh kompetisi asing pada industri otomotif US, atau hubungan lainnya. Kita masuk ke materi kedua, yaitu ekonom sebagai penasihat kebijakan. Seringkali, para ekonomi diminta untuk menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya berbagai peristiwa ekonomi. Misalnya, mengapa pengangguran pekerja berusia remaja lebih tinggi dibandingkan pekerja yang lebih tua. Kadang-kadang ekonom
akan mengusulkan kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki hasil-hasil ekonomi. Misalnya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan para remaja. Ketika para ekonom mencoba menjelaskan apa yang terjadi, mereka bertindak sebagai ilmuwan. Ketika mereka mencoba untuk memperbaikinya, mereka bertindak sebagai penasihat kebijakan. 2.2a Analisis positif versus analisis normatif. Agar dapat membantu menjelaskan dua peranan yang dimainkan para ekonom, kita mulai dengan membahas penggunaan bahasa. Karena ilmuwan dan penasihat kebijakan memiliki tujuan yang berbeda. Mereka menggunakan bahasa dengan cara yang berbeda. Contohnya, anggaplah terdapat dua orang yang sedang membahas undang-undang upah minimum. Berikut ini adalah dua pernyataan yang mungkin Anda dengar. Yang pertama itu ada Poli, dia dia berbicara, undang-undang upah minimum mengakibatkan pengangguran, sedangkan Norma berbicara, pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum. Undang-undang upah minimum menyebabkan pengangguran. Terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak dengan pernyataan-pernyataan tersebut, perhatikan bahwa Poli dan Norma memiliki perbedaan mengenai hal yang sedang mereka lakukan. Poli berbicara seperti seorang ilmuwan. Poli sedang membuat pernyataan mengenai bagaimana dunia bekerja. Norma berbicara seperti seorang penasihat ekonomi. Norma sedang membuat pernyataan mengenai bagaimana ia ingin mengubah dunia. 2.2b Para ekonom di Washington, dan 2.2c Mengapa nasihat dari para ekonom tidak selalu diikuti. Sebagian ekonom yang memberikan nasihat kepada presiden tahu bahwa rekomendasinya tidak selalu diperhatikan, yang bisa menyebabkan rasa frustasi. Berbeda dengan teori ekonomi ideal, dalam dunia nyata, membuat kebijakan yang tepat adalah tantangan. Presiden mendengar para penasihat ekonomi, komunikasi, dan media untuk membantu dalam menjelaskan dan mengimplementasikan kebijakan. Penasihat logistik memberikan masukan tentang jenis dukungan yang diperlukan. Hal itu menjelaskan bagaimana kompleksitas dan tantangan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan di dunia nyata berbeda dengan teori ideal yang ada dalam buku teks ilmu ekonom. 2.3 Mengapa para ekonom tidak pernah sepaham? Bila semua ekonom ditempatkan dari ujung ke ujung, mereka tidak akan mencapai suatu kesimpulan. Sindiran dari Guger Bernard Shaw. Ini membuka pikiran kita. Para ekonom sebagai suatu kelompok seringkali menuai kritik karena memberikan saran yang saling bertentangan kepada para pembuat kebijakan. Presiden Ronald Reagan sekali waktu melontarkan lelucon. Apabila permainan Trivial Pursuit dirancang bagi para ekonom, permainan tersebut akan memiliki 100 pertanyaan dan 3.000 jawaban. Mengapa tersebut Mengapa para ekonom sering memberikan saran yang saling bertentangan kepada para pembuat kebijakan? Ada dua alasan. Alasan dasar, para ekonom mungkin tidak setuju atas kebebasan teori-teori. Sorry, teori-teori. Kebebasan teori-teori positif alternatif. 2.3a Perbedaan dalam penelitian ilmiah. Beberapa waktu lalu, para astronom berdebat apakah bumi atau matahari yang menjadi pusat tata surya. Baru-baru ini, ahli meteorologi memperdebatkan apakah pemanasan global terjadi di bumi dan penyebabnya. Ilmu pengetahuan adalah upaya untuk memahami dunia di sekitar kita. Ilmuwan sering berselisih pendapat dalam mencari kebenaran. Ekonom pun demikian, karena bidangnya yang masih baru dan banyak hal yang perlu dipelajari. Perbedaan pendapat muncul terkait teori alternatif dan parameter kunci dalam ekonomi. Misalnya, isu terkait pajak pendapatan atau tabungan dan dampak pada ekonomi. 2.3b Perbedaan-perbedaan dalam nilai. Bayangkan bahwa Peter dan Paula mengambil jumlah uang dari pemerintah kota untuk membayar biaya pemeliharaan sumur. Pemerintah kota memberikan pajak kepada para warganya. Peter memiliki pendapatan $100.000.
dan pajaknya adalah $10.000 atau 10% dari pendapatannya. Paula memiliki pendapatan $20.000 dan dikenakan pajak $4.000 atau persen dari pendapatannya 2.000 dan dikarenakan padit. Bila tidak, siapa yang membayar siapa yang membayar terlalu besar dan siapakah kebijakan terlalu kecil? Apakah ada bedanya jika mengenakan dikarenakan tinggi adalah karena warisan yang besar atau karena kerelaannya mengerjakan suatu membosankan dengan jam kerja yang banyak? Ini adalah pernyataan-pernyataan sulit yang sering mengundang selisih paham di masyarakat. Bila pemerintah kota ini menyewa dua ahli untuk mempelajari bagaimana seharusnya pemerintah kota tersebut mengenakan pajak kepada warga untuk membayar biaya sumur, kita tidak akan terkejut apabila mereka memberikan saran yang saling bertentangan. 2.3c Persepsi versus realitas. Karena perbedaan penilaian ilmiah dan nilai, perbedaan pendapat di antara para ekonom tak terhindar. Namun, sebaiknya jangan memperbesar perbedaan itu. Para ekonom saling menghormati. Tabel 1 mengandung 20 alasan tentang kebijakan ekonomi, didukung mayoritas responden dalam survei, namun tidak selalu menghasilkan konsensus yang sama jika diterapkan pada masyarakat umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.